Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Purwanti, guru biologi SMA Negeri 1 Singaparna. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan mengenai sistem peredaran darah. Tujuan dari mempelajari sistem peredaran darah, yang pertama, siswa dapat menjelaskan komponen darah berdasarkan hasil analisis. Yang kedua, menjelaskan dan membuat diagram transfusi darah berdasarkan hasil tes golongan darah dan simulasi transfusi. Kemudian yang ketiga, dapat menguraikan organ penyusun sistem peredaran darah. Ya, kemudian dapat menjelaskan sistem peredaran darah baik sistemik, pulmonalis, dan sistem peredaran darah petus, serta sistem peredaran darah koroner dan peredaran darah portal. Kemudian dapat menguraikan kelainan atau gangguan sistem peredaran darah yang meliputi jenis kelainan, penyakit, gejala, dan cara penanggulangan. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menjelaskan teknologi untuk mengatasi kelainan pada sistem peredaran darah. Darah merupakan jaringan ikat cair yang terdiri atas sel dan benda darah serta matrik yang berbentuk cair. Nah, fungsi sistem peredaran darah meliputi yang pertama sebagai transport zat, yang kedua penjaga suhu, yang ketiga pelindung, diantaranya itu dengan mekanisme pembekuan darah, kemudian yang keempat sebagai penyangga. Sistem peredaran darah terdiri atas ada darah, jantung, dan pembuluh darah. Kita lanjut ke komponen darah. Bagaimana caranya kita mendapatkan komponen darah? Kemudian apa saja komponen darah? Nah, sebelum kita menyimak mengenai bagaimana cara dan apa saja komponen darah, mari kita lihat terlebih dahulu karakteristik darah. Yang pertama, darah mempunyai biasanya lebih berat dan lebih kental daripada air dengan pH 7,35 sampai 7,45. Warnanya bervariasi. Nah, warna terang menunjukkan bahwa darah mengandung banyak oksigen, sedangkan warna merah tua kebiruan menunjukkan bahwa darah mengandung banyak karbon dioksida. Adapun volume darah itu sebanyak 8% dari berat tubuh. Kemudian volumenya itu sekitar 5 liter. Pada laki-laki volumenya biasanya lebih banyak daripada wanita. Komponen darah sendiri, yang pertama ada plasma darah, yang kedua ada sel darah merah, kemudian yang ketiga ada sel darah putih, yang keempat ada keping darah atau trombosit. Kita bahas satu persatu. Yang pertama plasma darah. Plasma darah cirinya cairan berwarna bening kekuningan. Kandungannya 92% air. 7% terdiri atas protein plasma yang meliputi adanya albumin, globulin, dan fibrinogen. Kemudian 1% itu terdiri dari bahan campuran kompleks yang meliputi bahan organik, garam mineral, gas, enzim, antigen, dan hormon. Adapun karakteristik dari eritrosit, nah, yang pertama bentuk bikonkav, diameternya 7 sampai 65 mikrometer. Membrannya permeable, elastis dan fleksibel, mengandung 300 hemoglobin dan tidak berinti. 300.000. Jumlah dari eritrosit pada laki-laki 4,2 sampai 5,4 juta per mililiter Hg. Sedangkan pada wanita sekitar 3,8 sampai 4,8 juta per milimeter kubik. Satu tetes darah itu setara dengan 50 mililiter kubik darah. Nah, hematokrit itu adalah rasio volume eritrosit dibandingkan dengan volume total. Nah, apa saja sih fungsi dari eritrosit? Yang pertama, mengangkut oksigen sebanyak 97% dalam bentuk oksihemoglobin dan 3% itu larut dalam plasma. Kemudian, ketika oksigen dilepaskan dari hemoglobin, maka oksigen akan berikatan dengan karbon, membentuk deoksihemoglobin. Nah, sehingga warna darah menjadi gelap dan kebiruan. Kemudian selain dalam bentuk deoksihemoglobin, juga ada karbon dalam bentuk karbaminohemoglobin sebanyak 20%. Nah, tetapi ada juga 80% yang berbentuk ion karbonat.
Pengaturan produksi sel darah merah, umur, dan destruksi. Yang pertama, pada saat pembentukan sel darah merah itu disebut eritropoiesis, dipengaruhi oleh hormon yang bernama eritropoietin. Nah, keadaan memungkinkan produksi meningkat. Kemudian adanya faktor diet, dan ketika usia sel darah putih sudah 120 hari, maka akan dipecahkan menjadi globin, kemudian adanya Fe dan hemo. Selanjutnya kita masuk ke sel darah putih. Nah, yang pertama adalah leukosit, itu memiliki sebuah nukleus dan tidak memiliki hemoglobin. Terbagi atas granular dan tidak bergranul. Leukosit granular ya atau granulosit memiliki lobus nukleus yang bergranul dan mencolok di sitoplasma, meliputi ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Leukosit agranulosit itu ada limfosit dan monosit. Sifat-sifat sel darah putih yang pertama amoeboid, dapat merubah bentuk. Yang kedua ada fagositosis, dapat memakan terutama bakteri, virus, parasit, dan lainnya. Kemudian yang ketiga diapedesis. Diapedesis ini sel-sel darah putih itu dapat keluar masuk jaringan dan pembuluh darah. Trombosit. Nah, sekarang kita beralih ke trombosit. Trombosit itu bentuknya oval, bulat, atau konveks. Kemudian tidak berinti, hidupnya kurang lebih 10%, 30-40% disimpan dalam limpa, sisanya bersirkulasi sejumlah 150-400 ml kubik. Dari segi psikologi, yang pertama berperan dalam pembekuan darah mengatasi pendarahan. Yang kedua itu memperhatikan integritas endotelium. Adapun perbedaan atau tabel perbandingan antara sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah meliputi ada tidaknya inti sel. Nah, yang punya inti sel yaitu sel darah putih, sedangkan eritrosit dan trombosit tidak memiliki inti sel. Yang kedua bentuk. Eritrosit bentuknya bikonkav, sedangkan sel darah putih, leukosit, nah ini bentuknya tidak beraturan. Sedangkan keping darah bentuknya tidak teraturan juga. Kemudian tempat pembekuan darah. Sel darah merah itu terjadi pada sumsum tulang, sedangkan sel darah putih terdapat pada sumsum tulang, limpa, dan kelenjar getah bening. Sedangkan keping darah atau trombosit dihasilkan di sumsum tulang. Adapun umur dari sel darah merah itu sekitar 120 hari, leukosit 12-13 hari, dan keping darah 7-9 hari. Fungsi dari sel darah merah yang pertama mengedarkan oksigen dan nanti akan menangkap karbon dioksida karena mengandung hemoglobin. Kemudian sel darah putih mempunyai inti sel, kemudian bentuknya tidak beraturan. Nah, kemudian sumsum tulang dalam bentuk limpa, kelenjar, dan getah bening, nah itu sebagai tempat pembentukan dari leukosit. Sedangkan keping darah sendiri itu dibuat di sumsum tulang. Usia dari sel darah merah sekitar 120 hari, sedangkan sel darah putih 12-13 hari. Keping darah itu usianya 7-9 buah ya. Kemudian fungsi dari eritrosit mengedarkan oksigen dan nutrisi serta mengambil karbon dioksida. Sedangkan sel darah merah itu melindungi tubuh dari dokumen-dokumen penyakit. Sedangkan keping darah berperan dalam proses pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah. Jika terjadi luka, maka trombosit akan pecah, mengeluarkan trombokinase. Trombokinase itu akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin, tentu saja dengan adanya pengaruh dari vitamin K dan ion kalsium.
Kemudian nanti trombin akan membantu memecahkan permasalahan luka ini itu dengan mengaktifkan fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, kita lanjut sekarang ke penggolongan darah. Nah, berdasarkan golongan darah sistem A, B, 0, kita akan menemukan ada golongan darah A, golongan darah B, AB, dan O. Nah, ini didasarkan pada kandungan aglutinin dan aglutinogennya. Untuk golongan darah A, terdapat aglutinin beta di plasmanya, sedangkan di sel darah putihnya terdapat aglutinogen A. Golongan darah B mempunyai aglutinin alfa dan aglutinogen B. Golongan darah AB tidak memiliki aglutinin tapi mempunyai aglutinogen pada sel darah merahnya yaitu A dan B. Pada golongan darah 0, tidak memiliki aglutinin tetapi memiliki aglutinogen yaitu aglutinogen O. Nah, bagaimana skema transfusi darah? Nah, mari kita lihat bagian berikut. Nah, golongan darah A dapat memberikan ke golongan darah A. Golongan darah O dapat memberikan ke golongan darah O. Golongan darah B bisa memberikan ke golongan darah B lagi. Nah, di sini kita juga dapat melihat bahwa golongan darah AB itu bisa memberikan kepada golongan darah AB kembali. Nah, selain golongan darah AB bisa memberikan ke AB, nah, donor bagi golongan darah AB itu bisa juga dari A, O, dan B. Nah, secara lebih rinci lagi, maka proses transfusi darah dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, yang kedua dari sistem peredaran darah adalah jantung. Jantung manusia memiliki 4 ruang, ada serambi kanan dan serambi kiri, ada bilik kanan, ada bilik kiri. Kemudian ada pembuluh darah yang akan membantu darah masuk atau keluar dari jantung. Kemudian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah yang kita ketahui itu ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Di peredaran darah besar atau sistemik kita juga menemukan ada peredaran darah portal, peredaran darah pada fetus, peredaran darah pada jantung. Ya. Nah, kemudian sistem peredaran kecil yaitu dari jantung menuju ke paru-paru. Nah, adapun perbedaan dari arteri, vena, dan kapiler dapat kita lihat pada tabel perbandingan berikut. Kemudian ada denyut nadi dan faktor yang mempengaruhinya. Denyut nadi adalah ukuran untuk mengetahui berapa kali pembuluh darah arteri mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respon terhadap detak jantung. Nah, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Yang pertama ada usia, jenis kelamin, aktivitas, irama sirkadian, ada bentuk tubuh, stres, dan emosi, suhu tubuh, kemudian volume dan obat-obatan. Nah, kemudian kita akan mengenal mengenai tekanan darah. Tekanan darah diukur menggunakan tensimeter atau sphygmomanometer dan stetoskop. Tekanan sistol yaitu tekanan di mana jantung sedang mengalami kontraksi dengan berkisar antara 120 mm Hg. Nah, apabila lebih dari itu, maka menunjukkan bahwa seseorang mengidap hipertensi. Sedangkan apabila kurang, menunjukkan bahwa seseorang hipotensi. Kemudian ada diastol, yaitu tekanan ketika jantung menerima darah atau ketika jantung sedang relaksasi. Selanjutnya yaitu kelainan pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada penyakit dan kelainan pada jantung. Ada angina, ada aritmia, ada kardiomiopati, kemudian ada penyakit jantung koroner. Sedangkan penyakit dan kelainan pada pembuluh darah itu ada varises, ada trombus, ada embolus, kemudian ada arteriosklerosis dan arteriosklerosis. Sedangkan penyakit dan kelainan pada darah itu ada anemia, leukemia, hipertensi, hipotensi, hemofili, dan talasemia.
Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.